Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Sebuah aksi penodaan terhadap kitab suci Al-Quran kembali dilaporkan terjadi di Swedia, tepatnya di kota Malmö. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran meminta pemerintah Swedia mengambil langkah-langkah praktis untuk mendorong hidup berdampingan secara damai di antara orang-orang yang berbeda agama. Menyusul terulangnya tindakan memalukan di Swedia, diplomat senior Iran Nasser Kanani mengatakan penodaan kesucian Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Dunia tidak akan lupa bahwa tindakan yang menyebarkan kebencian seperti itu dilakukan di hadapan polisi Swedia. Iran percaya, kecaman pemerintah Swedia saja tidak cukup dalam hal ini. Kami mengharapkan pemerintah setempat secara ketat mematuhi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, serta berusaha untuk mempromosikan etika dan hidup berdampingan secara damai antar agama, ujar Kanani dikutip di Mehr News, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Selanjutnya, ia mengatakan otoritas berwajib di Swedia juga harus menanggapi tuntutan paling nyata dari umat Islam dan monoteis di dunia, dengan mengambil langkah-langkah praktis dan efektif. Sebuah media lokal Swedia melaporkan bahwa Salwan Momika, seorang imigran Irak yang tinggal di Stockholm, menerima izin baru dari pihak berwenang Swedia untuk mengulangi penistaan di kota Malmö. Pria yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan aksi penodaan Al-Quran pun kembali mengulang perbuatannya pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Menyusul penodaan Al-Quran di Swedia yang dilakukan beberapa kali, Iran memutuskan tidak menerima duta besar baru Swedia di Teheran. Keberangkatan duta besar baru Iran di Stockholm dihentikan hingga pemerintah Swedia mengubah pendekatannya terhadap kasus ini. Di hari aksi pembakaran Al-Quran itu terjadi, polisi setempat dilaporkan menahan 3 orang yang berusaha mencegah tindakan tersebut. Di sisi lain, sebanyak 20 mobil, termasuk 10 kendaraan lapis baja membawa Momika meninggalkan daerah tersebut. Pemerintah Swedia diharapkan menanggapi secara bertanggung jawab tuntutan paling jelas dari umat Islam dan monoteis, dengan secara serius mematuhi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Sekaligus mencoba mempromosikan etika dan hidup berdampingan secara damai antaragama, melalui langkah-langkah praktis dan efektif, ujar Kanani. Sejak awal tahun ini, insiden penodaan kitab suci umat Islam telah dilaporkan di Swedia, Denmark, dan Belanda. Sebelumnya, dalam sesi ke-78 Majelis Umum PBB UNGA 78, para pemimpin Muslim menyampaikan kecaman terhadap negara-negara Barat atas pembakaran Al-Quran. Mereka juga mengecam tindakan melindungi otoritasnya, yang diklaim sebagai bentuk kebebasan berpendapat atas tindakan yang diskriminatif. Swedia merupakan salah satu negara yang telah menyaksikan serangkaian pembakaran kitab suci Islam itu. Pemerintahnya menyuarakan kecaman, tetapi mengatakan tidak dapat menghentikan tindakan yang dilindungi Undang-Undang Kebebasan Berekspresi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengambil sikap telah memberikan tekanan selama berbulan-bulan pada Swedia, atas penerimaan aktivis Kurdi yang dianggap Turki sebagai teroris. Ia mengatakan negara-negara Barat sedang melihat wabah rasisme termasuk Islamofobia. Ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Sayangnya, politisi populis di banyak negara terus bermain api dengan mendorong tren berbahaya tersebut, ujar dia kepada Majelis Umum PBB. Erdogan lantas menyebut mentalitas yang mendorong serangan keji terhadap Al-Quran di Eropa, dengan membiarkannya berkedok kebebasan berekspresi, pada dasarnya menggelapkan masa depan Eropa melalui tangan mereka sendiri. Seperti yang diketahui, aksi protes di Swedia yang melibatkan pembakaran Al-Quran diorganisir oleh pengungsi Salwan Momika, telah memicu kemarahan di Timur Tengah termasuk negara asalnya, Irak. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.